Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatinda Rustika dengan NIM 22002040 dari sesi 039. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang tugas akhir, yaitu meringkas sebuah buku yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen. Nah, di sini saya mengambil sebuah judul buku yaitu yang bernama Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Kejuruan. Identitas buku Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Kejuruan. Murniati AR, Nasir Usman, Rofah Irani, dengan desain cover Dwi Noviantoko, sumbernya www.shutterstock.com, kata letak Amri Rasyadani, Prof. Redar Afinda Yuda Gati, dengan ukuran 21 halaman, ukurannya 15,5 kali 23 cm, dengan ISBN 978 623 02 2601 4, dengan ISBN elektronik 978 623 02 26601, dengan tahun terbit digital 2021. Hak cipta 2021 pada penulis, penerbit Depublish, Grup Penerbitan TV Budi Utama, anggota IKP 076 DIY 2012, Jalan Raja Wali, Gang Elang 6, nomor 3, Rono Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman, Jalan Kaliurang, KM 9,3 sampai dengan Yogyakarta 5581. Pada bab 1, di sini saya akan memaparkan tentang sekolah menengah kejuruan sebagai bagian sistem pendidikan nasional, yang terdiri dari 1. Pendidikan kejuruan sebagai subsistem pendidikan nasional. Pendidikan kejuruan sebagai suatu bagian sistem dari pendidikan nasional merujuk pada UU SPN nomor 20 tahun 2003, merupakan suatu penyelenggara pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal, sehingga saling tapi sebagai suatu kesatuan dari unsur-unsur yang bersifat fungsional dalam mentransformasikan input melalui proses pendidikan sehingga diarahkan pada pemenuhan standar output yang sesuai dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pendidikan kejuruan mengambil bagian tersendiri dalam tatanan lembaga pendidikan di Indonesia, di mana model pengembangan yang ditawarkan berbeda dengan sekolah umum lainnya. Pada bagian kedua, yaitu tentang sekolah menengah kejuruan sebagai penyedia tenaga kerja tingkat atas. Untuk merealisasikan reformasi pendidikan kejuruan, sebagaimana diuraikan di atas, maka sejumlah rintisan telah dilaksanakan antara lain yaitu yang pertama, penerapan pendidikan sistem ganda. Yang kedua, pembentukan majelis-majelis pendidikan kejuruan. Yang ketiga, program diploma. Yang keempat, SMK sebagai pusat keterampilan kejuruan. Yang kelima, wirausahakan SMK. Yang keenam, pegangan siswa ke luar negeri. Yang ketujuh, mempersiapkan sejumlah SMK unggulan. Yang ketiga yaitu relevansi keberadaan SMK, tuntutan dunia kerja dan tantangan global. Lulusan SMK dituntut tak terbatas pada penguasaan skill saja, tetapi juga dibutuhkan penguasaan soft skill sehingga terciptanya sinergi antara kerja produktif berkualitas dan akhlak mulia. Revitalisasi terhadap pendidikan kejuruan juga menghendaki terjalinnya kerjasama antara stakeholder pendidikan dan pendidikan kejuruan, serta kolaborasi program pengembangan yang melibatkan seluruh komponen pendidikan secara aktif, sehingga terbentuknya hubungan simbolik dalam setiap interaksi dan program kemitraan berskala nasional dan pada bab 2 dijelaskan tentang paradigma pengembangan manajemen sekolah kejuruan. Terdapat tiga konsep, yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen sekolah menengah kejuruan. Secara umum, dapat diartikan bahwa manajemen adalah bagaimana mengatur orang lain bekerja sama dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Sekolah kejuruan yang baik menyelenggarakan manajemen dengan fleksibel, efektif, dan efisien. Manajemen pendidikan kejuruan haruslah dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, kebijakan, tuntutan masyarakat, perubahan nilai dalam masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi agar dapat menjaga eksistensinya. Pada bagian kedua yaitu terdapat problematika pengembangan manajemen sekolah kejuruan. Terdapat yang pertama yaitu 1. Teamwork sekolahnya yang tidak tertib. Kerjasama tim yang baik merupakan tonggak keberhasilan, keharmonisan, serta keselarasan dalam sebuah sekolah. Namun pada kenyataannya, tidak semua personal pada satuan pendidikan mampu bekerja dalam sebuah tim dengan baik. Sering terjadi ketidakcocokan dan silang pendapat yang berujung pada sikap acuh tak acuh, pertengkaran, pertikaian, bahkan berujung pada sikap dengan mutasi pengunduran diri maupun pemecatan. Yang kedua yaitu kinerja tenaga pendidik dan kependidikan.
kedua, kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Guru memiliki peran strategis dalam mencerdaskan generasi bangsa. Guru memegang peran penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran, pengajaran, dan hasil pendidikan. Yang ketiga yaitu kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan puncak dalam sebuah institusi pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan, memiliki tanggung jawab melampaui kepala sekolah umum lainnya. Seorang kepala sekolah dituntut tidak hanya menguasai konsep manajerial, tapi mampu bertindak sebagai pendidik, pengawas, pemimpin, administrator, inovator, dan motivator dalam menjalankan tugas. Kepala sekolah dan pengawas sekolah harus berperan sebagai pembimbing, bukan mencari kesalahan para guru dan staf. Dengan demikian, lingkungan bermutu akan terbentuk dengan spektrum yang jelas dan harmonis. Yang keempat yaitu kompetensi peserta didik dan lulusan SMK. Dalam kaitannya dengan pengembangan potensi peserta didik kejuruan, siswa SMK perlu dibekali dengan pendidikan kecakapan hidup dan pola pendidikan berbasis siswa. Yang kelima yaitu hubungan sekolah dengan birokrasi pemerintahan dan stakeholder lainnya. Yang keenam yaitu akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Yang ketujuh, manajemen sekolah yang belum stabil. Yang ketiga yaitu pemberdayaan sekolah menengah kejuruan. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi pemberdayaan hal-hal yang perlu disiapkan dalam mengembangkan sebuah organisasi. Pertama yaitu lingkungan eksternal yang telah berubah seiring berkembang inovasi, teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini yang menuntut kesetaraan kompetensi serta permintaan yang tetap atas kualitas yang lebih tinggi dan nilai yang lebih baik, dan tumbuhnya masalah ekologi yang menjadi masalah tersendiri sebagai bias kemajuan industri. Kedua yaitu karena orang sendiri berubah. Pada bab 3 terdapat tentang esensi sekolah menengah kejuruan SMK sebagai organisasi pendidikan. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama komponen organisasi sekolah menengah kejuruan, yaitu satu struktur organisasi sekolah menengah kejuruan, yang kedua peserta didik dan lulusan SMK, yang ketiga tenaga pendidik dan kependidikan sebagai faktor penentu mutu pendidikan, yang keempat kurikulum dan program SMK. Pada bagian kedua yaitu terdapat kerjasama antara SMK dengan DU, DI, dan stakeholder lainnya. Sedangkan konsep dual basis system dapat menunjukkan efektivitas kerjasama antara SMK dengan DU, DI dalam bentuk satu, praktik kerja industri, yang kedua uji kompetensi kejuruan, yang ketiga on the job training, yang keempat dengan adanya kegiatan prakerin, yang kelima unit produksi, yang keenam rekrutmen atau penempatan tamatan. Yang pada bagian ketiga yaitu terdapat reaktualisasi partisipasi masyarakat terhadap pendidikan kejuruan. Paradigma reaktualisasi partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan mengalami pergeseran, makna di mana pendidikan dipandang hanya melibatkan masyarakat elit dalam kegiatan institusional. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan masyarakat pada umumnya enggan dan acuh tak acuh terhadap pendidikan. Partisipasi efektif antara masyarakat dan sekolah sangatlah penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan kejuruan. Keberadaan lingkungan yang harmonis sangat berperan dalam pengembangan potensi peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada bagian bab 4, yaitu tentang sekolah menengah kejuruan sebagai sekolah berbasis sistem ganda, dual basis sistem, dan kewirausahaan, school based entrepreneurship. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, konsep teaching factory pada sekolah menengah kejuruan. Konsep teaching factory merupakan upaya pengoptimalan fungsi industri dan sekolah dalam mengkondisikan peserta didik dalam hubungan nyata dunia industri dan usaha. Yang kedua, pengembangan unit produksi sebagai bagian dari production based education. Dalam menyelenggarakan unit produksi, ada beberapa tahapan yang perlu dipersiapkan, antara lain yaitu satu, perencanaan unit produksi, yang kedua, penyelenggaraan unit produksi, yang ketiga, pengendalian unit produksi. Pada bagian ketiga, terdapat unit produksi sebagai pre-service, pengembangan jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Keberadaan unit produksi setelah sekolah tidak terlepas dari eksistensi pendidikan kejuruan. Keterlibatan pendidikan dalam dunia industri dan usaha merupakan strategi tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa melalui pendidikan, promosi, industri, dan kewirausahaan. Pada bagian keempat yaitu terdapat Pusat Kerja Khusus (BKK) sebagai lembaga penyedia tenaga menengah profesional. Pusat Kerja Khusus adalah sebuah lembaga yang didirikan sebagai unit pelaksana yang menyediakan layanan informasi lowongan kerja, melaksanakan pemasaran, pendistribusian, dan penempatan tenaga kerja, merupakan partner Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita masuk pada bagian bab 5, yaitu tentang implementasi manajemen mutu pada sekolah menengah kejuruan. Terdapat beberapa poin diantaranya yaitu konsep mutu pendidikan. Ketika kita berbicara tentang itu, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah kata kualitas. Pada dasarnya, kualitas dan mutu merupakan dua kata yang menggambarkan kondisi terbaik dari sesuatu hal.
dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan ekspektasi pelanggan pendidikan terhadap kondisi layanan pendidikan yang mencakup manajemen sekolah, proses pendidikan, personalia, sarana prasarana, fasilitas, media dan sumber belajar, biaya lingkungan, serta kompetensi lulusan yang terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan aspek kehidupan lainnya secara holistik dan berkesinambungan. Pada bagian kedua yaitu terdapat dimensi sistem manajemen mutu terpadu pendidikan. Manajemen mutu terpadu merupakan pengembangan dari jaminan mutu yang ditawarkan kepada pelanggan. Manajemen mutu merupakan upaya membangun budaya mutu yang mendorong semua anggota organisasi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan memuaskan pelanggan berdasarkan ekspektasi dan gaya pelanggan dalam mengartikan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Penerapan manajemen mutu pada sekolah kejuruan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar. Yang pada bagian ketiga terdapat yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan, critical success factor, penyelenggara mutu terpadu, yaitu yang pertama fokus pada pelanggan pendidikan, yang kedua berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, yang ketiga pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, yang keempat komitmen sekolah terhadap mutu, yang kelima kerjasama tim sekolah, yang keenam keterlibatan dan pemberdayaan lingkungan internal sekolah, yang ketujuh partnership, yang kedelapan perbaikan sistem pendidikan secara terus-menerus, yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan. Pada bagian terakhir yaitu terdapat budaya mutu sekolah menengah kejuruan. Budaya mutu merupakan perilaku norma dan nilai personal sekolah yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan maupun tingkah laku sehingga menunjukkan filosofi dan prinsip kuat yang mendeskripsikan kualitas layanan dan mutu produk. Pada bagian bab 6 terdapat poin tentang kepemimpinan kepala sekolah menengah kejuruan dalam menghadapi tantangan global. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama kompetensi kepala sekolah menengah kejuruan. Secara spesifik, kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang kepala sekolah menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala sekolah akan yaitu yang pertama, 1. Kompetensi manajerial kepala sekolah, kedua, kompetensi kewirausahaan, 3. Kompetensi supervisi, keempat, kompetensi kepribadian, kelima, kompetensi sosial. Pada bagian kedua yaitu kepemimpinan kepala sekolah menengah kejuruan dalam menghadapi tantangan global. Masalah penerapan gaya kepemimpinan yang sering terjadi dalam lingkungan sekolah saat ini adalah bagaimana kepala sekolah mampu menggerakkan personil sekolah lainnya dengan penuh kesadaran mengarahkan potensi terbaik yang dimilikinya untuk kepentingan sekolah tanpa memaksakan kehendaknya kepada orang lain atau menggunakan hak mutlak atau kewenangan yang dimilikinya dengan memerintah tanpa Pada bagian kedua, yaitu terdapat kepemimpinan kepala sekolah menengah kejuruan dalam menghadapi tantangan global. Masalah penerapan gaya kepemimpinan yang sering terjadi dalam lingkungan persekolahan saat ini adalah bagaimana kepala sekolah mampu menggerakkan personil sekolah lainnya dengan penuh kesadaran, mengerahkan potensi terbaik yang dimilikinya untuk kepentingan sekolah tanpa memaksakan kehendaknya kepada orang lain atau menggunakan hak mutlak atau kewenangan yang dimilikinya dengan memerintah tanpa memperhatikan keinginan dan kemampuan yang dimiliki bawahannya. Pada bab 7 terdapat materi tentang kinerja dan pengendalian mutu sekolah menengah kejuruan. Terdapat beberapa poin, yaitu diantaranya 1. Kinerja mutu sekolah menengah kejuruan. Pengertian kinerja sekolah menengah kejuruan. Kinerja sekolah merujuk pada pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan sekolah, baik berupa tujuan institusional maupun tujuan nasional pada umumnya. Kinerja juga dapat diartikan sebagai mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Poin kedua yaitu penilaian kinerja sekolah menengah kejuruan. Siagian 2004-27 mengemukakan ciri organisasi berkinerja tinggi, meliputi aspek-aspek yang pertama, organisasi berkinerja tinggi memiliki arah pengembangan yang jelas, yang kedua, manajemen yang berhasil menjadikan organisasinya berkinerja tinggi. Yang ketiga, dalam organisasi berkinerja tinggi, para pemimpin membuat komitmen yang kuat pada setiap kegiatan program dan rencana aksi yang telah ditetapkan. Yang keempat, orientasi suatu organisasi berkinerja tinggi adalah hasil kesadaran yang tinggi tentang efektivitas dan produktivitas. Yang kelima yaitu manajemen puncak berhasil membuat komitmen bersama seluruh komponen organisasi agar setiap strategi, program, kebijakan, dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dapat memberikan hasil yang maksimal. Pada bagian ketiga yaitu terdapat pengendalian mutu sekolah.
Pengendalian mutu sekolah tidak hanya merupakan suatu pendekatan atau strategi, tetapi lebih merupakan sistem berkelanjutan terhadap the wall of school life untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang ke bagian keempat yaitu pengembangan standar jaminan mutu internasional pendidikan. Dengan adanya penerapan sistem manajemen mutu internasional, dapat diharapkan mampu membekali dan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga profesional yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dan standar internasional. Baik, sekian pemaparan materi tentang ringkasan buku dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.